Assalamualaikum Om Jamal. Mau dijual apa gimana Om Jamal? Iya, lagi di tawar-tawar sama temen katanya ingin punya sepeda titanium. Nah, ini kan MTB. Ya gue kenal tuh. Om Jamal, apa kabar Om Jamal? Sehat? Alhamdulillah, baik. Om Jamal, Sehat. sebutin namanya dulu Om Jamal. Siapa namanya? Aktivitas sekarang apa? Namanya Jamal, aktivitas sekarang main sepeda. Mas sepeda ya. Om Jamal, ini sepeda apa sih sebenarnya Om? Bisa jelasin nggak nih? Ini sepeda MTB jadul. Udah lama, ini sepeda tahun 1997. Oke. Dibuat sama Lightspeed, serinya Awal Hulu. Oke. Tuh, ini sepeda MTB, terus bahannya terbuat dari titanium. Terus cranknya race face fork, ada 3 speed. Belakangnya RD-nya SRAM X3, terus 9 speed. Remnya masih V-brake karena zaman dulu kan, ini tahun 97, jadi belum musim disc brake. Om Jamal, sebelum ngomong spesifikasi, saya mau tanya dulu sedikit aja. Om Jamal, kenapa sih memilih jenis titanium? Apa sih alasan utamanya sebenarnya? Pertama, titanium itu kuat, ringan, dan anti karat. Buat orang-orang yang males ngerawat itu dibiarin aja gitu, nggak bakalan karatan. Jadi minimum maintenance-nya minim lah gitu. Oh ya, lebih gitu ya. Ini size berapa Om kalau boleh tahu? Ini size 18 kayaknya. 18 ya. 18 atau 17. Dan brand Lightspeed itu sebenarnya dari mana sih Om? Ini dari Amerika. Amerika ya. Lightspeed itu salah satu perintis titanium. Oke. Gitu. Jadi emang awalnya titanium itu emang Lightspeed sendiri. Itu. Siapa ya Om yang namanya? Yang bikin namanya Linsky. Terus waktu itu dia jual Lightspeed, sekarang dia bikin lagi. Linsky. Jadi kalau kita sudah lihat ada sepeda mereknya Linsky, nah itu dia dulu yang bikin Lightspeed ini. Oh, oke. Siap. Om, kita bahas satu-satu ya dari depan dulu nih. Om Jamal pakai ban. Ini apa Om? Ban apa Om? Ini Pana Racer Ripmo 26175 ya. Itu Ripmo itu sebenarnya ride bicycle more, artinya goes dong, jangan simpen aja. Jangan males-malesan ya. Jangan males-malesan. Jadi kalau pakai ini bawaannya pengen goes terus gitu Om? Ya, enggak juga sih. Jadi ini masih buatan Jepang. Gitu, terusnya di sini. Ini buat apa namanya? Bukan buat cross country sebenarnya, ini buat apa? Buat kayak touring gitu. Oh, oke. Ini. Iya. Itu ukurannya 26. Nah, wheelsetnya Om, ini pakai ini wheelsetnya American Classic MTB. Jadi Amerika juga. Terus hubnya juga American Classic. Itu jadi masih alloy ini. Oke. Gitu. Jadi udah ringan lah Om ya. Ya lumayan lah. Dibanding enggak. Nah, shocknya Om? Ini RockShox SED ini sampai sekarang masih keluar yang seri ini. Oh ya? Ini serinya World Cup. Ini lumayan ringan karena ini udah karbon. Serinya karbon, dan ini sebenarnya mereka sebut juga seri titanium. Nggak tahu apanya nih yang titanium ini. Mungkin ada salah satu partnya gitu di sini yang dan lumayan ringan nih World Cup ini. Oke. Enak lah ini. Iya. Untuk tahun itu. Nah, kalau dari kokpitnya nih Om, Om Jamal pakai handlebar apa, standnya apa, shifternya, remnya, brake levernya Om, bisa ceritain Om? Nah, jadi ini titanium juga. Terus ini handlebarnya ya? Handlebarnya titanium. Ini stemnya juga titanium. Terus shifternya ini SRAM X9. Ini brake levernya Avid, ya. Sama kayak ini Avid. Terus ini ada lock buat RockShox-nya, forknya gitu. Dan shifternya berarti 39 ya Om? Ya, masih fungsi dengan baik buat lock. Tuh. Terus ini bisa di pompa juga, jadi disesuaikan sama berat badan kita. Kalau misalnya beratnya berapa, tekanannya berapa. Oh gitu. Masukinnya dari mana Om? Sebelah mana? Ini. Sini. Oh itu ya, ada airnya ya, tulisan air. Iya. Ini X9 sama X9. Oke, dan terus ini frame apanya Om? Oh, handlebarnya ini
copotan dari Birdi karena saya nggak suka punya Birdi. Aku ganti, pasang sini aja deh, kebetulan pas itu nggak ada, tapi lumayan enak coba pegang. Iya, nggak kepleset lah. Tanpa glove juga kayaknya enak tuh. Iya. Ini wrist face ininya, headsetnya wrist face. Ini oversize ya Om? Iya. Oversize ini. Kalau ininya? Ini enggak ya? Ini makanya ada SIM-nya. Oke. Ada SIM-nya. Adaptornya lah. Iya. Ini kalau Lightspeed yang zaman dulu nih kayak gini lihat. Apa tuh? Emblemnya itu masih masih logam gitu. Iya. Jadi bukan tempelan stiker atau apapun. Masih ada profil-profilnya. Itu jadi lumayan unik lah. Oke. Jadi ini frame-nya Om. Om, ini keluaran tahun berapa Om kalau awal Holo ini dia keluar dari tahun 96 sampai 99 atau 97 sampai 2000 saya lupa. Tapi sekitar 3 atau paling lama 4 tahun gitu. Dan selain yang hardtail kayak gini, dia juga ngeluarin yang full suspension awal Holo, tapi yang itu lebih singkat lagi masa terbitnya kayaknya. Khusus berarti yang di sini ada itunya. Di sini ada soknya juga gitu. Iya. Nah, di sini bottle cage-nya dia bisa bidonnya 2 ya? Ini bidonnya 2, yang pasti 1 aja. Jadi siap buat jarak jauh Om. Topik iya. Pulau Mas. Pulau Mas tok. Terus cerita frame. Nah, ya ini frame-nya Om. Ini size berapa tadi? 18 ya? Size 18. Jadi ini titanium itu fullnya tuh gimana sih Om? Maksudnya emang atas bawah atau semuanya atau sampai belakang? Jadi ini semuanya full titanium. Gitu. Cuma awal Holo ini salah satu keunikan dari awal Holo itu kita sekarang itu umumnya yang dipakai buat sepeda itu seri 325. 325 maksudnya 3 alloy, 25-nya vanadium gitu. Jadi buat campuran biar nggak terlalu lentur. Misalnya kalau titanium murni kan dia nggak stiff gitu kan. Nah, terus ada lagi yang campurannya 6-4. 6 alloy, 4-nya vanadium gitu. Nah, untuk awal Holo ini dia salah satu, karena ini termasuk istilahnya apa ya? Sepeda Lightspeed seri pada waktu itu tuh yang upper lah gitu. Upper atas tuh, makanya ininya yang downtube-nya ini dia buat dari titanium 64, khusus ini doang. Yang tadi artinya apa? 6 artinya 6 itu alloy, 4-nya itu vanadium. Gitu. Jadi dicampur sama titanium gitu. Nah, jadinya kayak gini. Dan kalau dilihat kan ininya besar nih. Model downtube-nya yang di sini ovalnya ke sini, yang di bawah ovalnya melebar gitu. Oke. Iya benar. Ya kan, jadi sini besar itu kan, besarnya ke sini. Iya. Nah, yang di atas besarnya ke sini. Apa itu keunggulan Om sampai dibentuk seperti itu? Ya, mungkin lebih rigid kan, lebih kokoh. Dan emang kalau rata-rata kalau yang kita nyari titanium yang rigid, yang kaku gitu, karena sebenarnya kalau buat nyari speed itu kan kombinasi antara kaku dan ringan. Gimana caranya sekaku mungkin dan seringan mungkin. Itu kan tujuannya beberapa frame builder itu kan bangun sepeda kan kayak gitu. Nah, dari titanium seri 64 ini dia itu lebih kaku, dia lebih keras gitu. Kalau kita bicara rigid itu lebih ke apa sih Om? Dia lebih ke, kalau kita bicara rigid atau kaku itu lebih ke balance untuk speed atau apa sih sebenarnya nyambungnya? Ke transfer energi ya. Dari si pembalap itu sendiri ke transfer sepeda. energinya kan lebih, kalau kaku kan lebih responsif gitu. Iya, dia nggak kemakan istilahnya tenaganya ya. Enggak, apa istilahnya, mendem apa. Ya nggak mendem, bener. Oke, ntar Om, satu lagi ini kita ngebahas cranknya. Pakai apa sih Om ini Om? Ini cranknya Race Face Evolve Forge, dan ini termasuk yang unik, langka, karena saya lihat beberapa ininya itu mereka kayak stiker gitu atau sablon gitu, tapi ini benar-benar forge gitu. Jadi kalau diraba ini kelihatan tulisannya di luar gitu. Jadi kayak cetakan gitu. Kayak dicetak, forge ini namanya, itu istilahnya. Jadi gitu, bukan sekedar di sablon. Nah, kalau ini kan di sablon ya, kalau ini race face-nya ini enggak di sablon tapi timbul dia. Iya benar. Itu lumayan unik. Ini berapa Om? 44?
3222 kali ya? Iya. Ini Gua 3 itu merhatiin itu. Ketahuan nih kebanyakan sepedanya ini, sampai lupa semuanya. Oke, FD-nya pakai SRAM. SRAM. Terus RD-nya juga SRAM. Oh, RD-nya SRAM juga ya. Ini berapa speed Om? 9 ya? 9. Paling gede berapa nih? Ini mungkin 34. enggak lah. 36 ya? Enggak. 30 mungkin. 32 enggak ada mungkin. Kuat juga nih dengkulnya berarti nih kalau kecil-kecil gini ukurannya. Oh iya. Ini salah satu yang menjadi ciri khas light speed itu ini nih. Apa tuh Om? Jadi Oh, modelnya kayak peluru ya? kayak peluru ujungnya ini. Ini misalnya nanti kamu beli sepeda titanium, Amin. udah nggak kelihatan mereknya semua kan. Oh. Nah, lihat aja sininya nih. Kalau Oh. modelnya kayak peluru gini, nah itu kemungkinan light speed tuh. Oh iya bener. Bentuknya kayak gini ya. Bulat kayak Ujung gunting gitu. Di sini juga pakai V-brake yang sama ya Om. Avid juga ya. Terus salah satu desain dia yang uniknya itu adalah seat stay sama chain stay-nya itu modelnya S tuh gitu. Jadi nggak plain lurus gitu tapi bentuknya S tuh Oh, gitu. dari sini mungkin ya. Nah, Oh ini kan iya S benar, nih. S. Tuh. Ini salah satu desain yang cukup unik. Oke. Tuh, itu bawahnya juga chain stay-nya juga bentuknya S. Iya benar. Gitu. Ada fungsinya sebenarnya Om, bisa dibentuk seperti itu sebenarnya. Atau mungkin juga untuk meredam getaran mungkin atau meningkatkan kenyamanan, comfort. Atau tapi emang kayak Lightspeed, Merlin itu mereka bikin desain modelnya kayak gini. Oke. Ini juga seat postnya titanium juga Om Ya, ini seat postnya masih asli ini di Lightspeed nih. Termasuk ini apa namanya klemnya itu juga masih ada tulisannya L ya. Oh dia logonya L ada kalau ini. logonya L Lightspeed gitu. Masih yang ini masih Lightspeed asli. Kalau yang ini udah yang di depan udah enggak. Ininya unik banget bentuknya, desainnya. Untuk sepeda full sus sih kayaknya ini cukup ringan ya. Nanti coba kita bisa lihat kalau ini pedalnya sih ini pedal murahan nih. Pedal Oh berarti yang lain mahal ya Om ya? enggak, yang murah juga ada paling murah, lebih murah lagi maksudnya. Oh. Nanti kita bisa coba timbang untuk khusus nih berapa nih. Oke. Yang kayak ini. Siap. Ini belum pernah ditimbang sebelum Gamal? Belum. Belum ya? Oke, ini Lightspeed Hollow. Size 18 titanium. 97. Sepeda Sultan Pulau Mas. Dari Hongkong. Om Jamal, jadi sebenarnya kalau kita bicara keunggulan ya, keunggulan sampai Om Jamal punya titanium ini apa sih dibanding sepeda-sepeda jenis lain? Maksudnya yang bahan lain gitu Om. Titanium itu apa ya? Kalau menurutku pribadi itu logam eksotis gitu. Ketika orang berlomba-lomba beli karbon gitu dengan teknologi canggih gitu, aku suka titanium karena ya itu tadi less maintenance, terus banyak yang bilang titanium is forever gitu. Jadi ini ya buktinya ini udah sepeda udah 26 tahun gitu kan, tapi dilihat masih pantes, dinaikin juga enak gitu. Kan buat orang-orang tua kan yang nggak mengutamakan misalnya kita nggak mau berprestasi lagi kan gitu kan. Kalau misalnya buat santai-santai cross country itu ya titanium ini masih ini apalagi titanium jadul-jadul ini ada memorinya juga. Ini kan udah kira-kira sepeda ini dulu dipakai kemana aja sama siapa aja, karena ini kan saya beli second jadi udah entah berapa orang gitu. Oke. Gitu. Jadi ada unsur nostalgianya gitu, tapi yang jelas unggul sih. Kalau orang bilang salah satu material yang unggul itu ya titanium gitu. Nah, selain keunggulan tadi Om dalam riding, dalam apapun ketika ketemu teman-teman dengan sepeda ini, ada kebanggaannya sendiri nggak sih Om pakai jenis-jenis seperti ini? Pride-nya ada nggak sih sebenarnya? Ya mungkin bukan kebanggaan ya, senengnya aja. Maksudnya sepeda ini kan nggak sepeda pasaran gitu. Nggak tiap saat orang, kalau aku pengen punya awal hulu tahun 97 terus punya uang ke toko terus ada tersedia gitu atau browsing
nyari secondnya belum tentu ada gitu kan. Yang itu yang senengnya kayak gitu. Jadi bahwa oh ya sepeda ini lucu nih gitu, bagus gitu, dan nggak semua orang bisa, meskipun dia punya uang tapi nggak bisa langsung beli gitu kan. Beda sama sepeda-sepeda karbon. Aku juga suka sepeda karbon, terutama aku sepeda baru aku pakai sepeda karbon untuk sepeda serius. Misalnya kan aku main downhill gitu, all mountain itu pakai sepeda karbon karena emang dia buat perform gitu kan. Kita harus menunjang kita main sepeda gitu. Kalau sepedanya nggak bagus, teknologinya kayak shocknya, geometrinya, rear shocknya, shifternya, remnya, itu semuanya itu dia harus reliable karena itu bahaya gitu. Tapi kalau untuk misalnya kita main sepeda bareng-bareng sama teman-teman gitu yang nggak butuh lomba atau butuh skill tinggi di medan-medan yang susah gitu, ya kayak gini aja udah cukup lah gitu, dan enak, nyaman. Itu dibanding karbon tuh dia lebih kaku banget gitu. Kalau ini masih ada agak lenturnya gitu. Oke. Nah Om, kalau misalnya kita bicara mau beli hal kayak begini, ini kan costnya nggak gede ya, apalagi di Indonesia. Tapi sebelumnya Om, kalau misalnya orang awam itu, kapan ya kira-kira saya tuh perlu pakai titanium gitu? Selain budget, apalagi Om kira-kira? Apa ketika tadi Om bilang emang kebutuhannya buat yang lain atau apa? Nah, dan kedua pertanyaan lagi adalah tentang harga. Bagaimana harga di Indonesia sendiri Om tentang sepeda-sepeda titanium? Kalau titanium sekarang itu udah banyak. Taiwan itu udah banyak sekali bikin titanium. Mungkin Lightspeed sekarang pun dia bikin di Taiwan gitu. Terus Cina apalagi gitu. Cina itu sekarang saya dengar tuh dia salah satu negara penghasil titanium terbesar di dunia. Oh ya. Beda zaman dulu itu yang bikin titanium itu segelintir aja gitu. Lightspeed salah satu awalnya. Tahun-tahun 80-an gitu masih titanium belum populer. Baru mau mulai orang beberapa bereksperimen bikin gitu. Kayak yang saya dengar itu pertama kali itu di Munich Olimpik itu tim Jerman mereka riset bikin sepeda titanium untuk atlet-atletnya gitu. Jadi masih baru lah, karena bahkan kayak misalnya Colnago itu dia bikin itu kan source-nya dia dari Rusia itu titaniumnya. Terus kemudian baru sekarang banyak, Indonesia juga di Bandung itu juga ada, terus di Bekasi sekarang juga ada gitu. Karena lebih bahannya lebih banyak. Setiap orang bisa nggak ya menggunakan jenis titanium, atau memang dia harus yang tipenya memang dia harus punya kekuatan lebih dulu, atau bagaimana sih sebenarnya orang pakai titanium itu? Enggak, titanium sekarang itu udah murah sekarang. Sekarang titanium itu udah murah. Itu di beberapa marketplace itu kan titanium buatan Cina kayak XLR itu juga ngeluarin. Terus ada yang unbrand itu juga ya udah terjangkau lah sekarang dibanding karbon gitu. Udah nggak kayak dulu yang susah kan, yang dulu yang bikin juga terbatas. Sekarang custom juga kayak Cina itu Wattli itu kan juga bisa kita bikin. Nah, untuk terakhir pertanyaan tentang titanium sendiri Mas, ini kira-kira berapa cost yang dikeluarin sama Mas Jamal sampai sebentuk ini Om? Kira-kira total around berapa lah? Ya kira-kira kurang lebihnya sama kayak sepeda Polygon yang baru lah, yang seri XT yang lumayan bagus gitu. Jadi kita beli ke Polygon gitu dengan sepeda XT dengan spek yang bagus, yang kurang lebih budgetnya sama seperti itu. Tapi emang ini kan gelap pasarannya kan. Gitu. Kalau lagi orang misalnya lagi butuh, ya aku mau jual sekarang nih, besok laku ya udah bayar dah berapa? 2 juta, 5 juta, 2 juta ya silakan gitu kan. Tapi kalau misalnya sayang nih gue masih kalau 5 juta habis wawancara ini hilang kayaknya. Gitu. Jadi emang gelap pasarannya, tapi meskipun gelap ya ada range-nya gitu. Artinya kalau ya misalnya kayak itu jual 5 juta gitu ya pasti cepet. Lightspeed 5 juta itu spek kayak gini cepet itu. Iya, apalagi kalau full bike. Waduh. Udah kayak mimpi dapet gini. Jadi Om Jamal, saya mau tanya tentang bersepeda sekarang Om Jamal. Menurut Om Jamal gimana nih tentang bersepeda di Jakarta khususnya setelah pandemi ini? Mulai redupkah atau seperti apa Om Jamal?
Ya kan ketika pandemi itu banyak orang yang baru main-main sepeda, gila-gila sama sepeda, ya itu emang luar biasa banget. Kalau sekarang sih ya kembali ke normal, artinya orang yang bener-bener cinta naik sepeda, yang dia tetap bertahan naik sepeda ya. Jadi ya kayak musim-musiman gitulah, ini sekarang musim sepeda, ntar udah nggak musim lagi. Tapi kalau buat yang bener-bener suka sepeda ya dia kan nggak kenal musim, dia main sepeda. Ya dia tetap main sepeda meskipun musim nggak musim karena dia suka gitu. Oke. Nah Mas Jamal ini kan kalau dilihatin Strava-nya itu ini banget aktif banget dalam bersepeda harian ataupun 2 harian lah gitu. Sebenarnya efeknya apa sih Om Jamal dari seringnya bersepeda itu, seringnya berolahraga? Ya kan olahraga Positifnya apa? Ya semakin bertambahnya usia orang itu harus lebih aktif berolahraga, bergerak gitu, dan sepeda itu buat orang-orang yang berusia menengah gitu itu bagus karena dia kan less impact dia. Beda kayak lari gitu kan, itu kan dia impactnya buat lutut. Kalau sepeda kan dia kan ngayuh gitu, jadi lebih low impact. Low impact, cuman masalahnya kan di jalan raya kan juga bahayanya lain lagi gitu. Dan aerobik bagus sih sepeda untuk menjaga kesehatan, kebugaran gitu. Dan keunggulan sepeda dibanding yang lain itu misalnya kayak renang, lari itu lokasinya terbatas. Kalau sepeda kita bisa ngelihat tempat-tempat yang jauh-jauh, yang indah-indah. Sambil rekreasi lah. Sambil rekreasi, apalagi sama teman-teman, bersosialisasi gitu. Kalau renang kan bagus, renang less impact dan dia paling bagus buat aerobik. Tapi kan dia di kolam itu aja muter. Kalau sepeda kita bisa ke Bogor, bisa kuliner, gitu. Jadi bareng-bareng sama teman-teman ngobrol, bercanda itu. Jadi sepeda itu olahraga yang paling ideal menurutku. Jadi efeknya apa kira-kira Om Jamal dari bersepeda? Kalau kita bicara pekerjaan, apa dalam pekerjaan stamina-nya lebih membaik atau enggak? Less stress gitu. Terus ya menjaga berat badan gitu kan. Terus ya lebih segar gitu. Kita kadang kan kerjaan kena deadline, terus setelah kita lagi sibuk kadang nggak bisa olahraga. Pas sepedaan kita bisa menikmati naik sepeda, me time gitu, seru lah, enak gitu. Banding itu yang saya sebut tadi itu. Aku juga suka lari gitu, tapi kadang kalau lari itu kan nggak bisa mesti di gonta-ganti dengan yang lain sepeda gitu, karena kalau terusan kan nggak, impactnya kan buat lutut juga semakin bertambah usia kan kurang begitu bagus. Oke. Nah terakhir Om Jamal, ini berhubungan dengan kondisi saat ini di Jakarta dan khususnya juga di Tangerang Selatan. Beritanya banyak bicara tentang polusi yang semakin tinggi. Kira-kira ada pesan tertentu nggak Om Jamal tentang bersepeda ini untuk lingkungan lebih baik atau seperti apa Om? Nggak, sebenarnya itu Jakarta itu ideal banget buat naik sepeda. Banding misalnya kayak Malang, apa Bandung gitu, karena jalannya kan flat gitu. Yeah. Dan misalnya kita tinggal di seputaran DKI Jakarta aja, akses naik sepeda itu masih masuk akal banget gitu. Effortnya itu paling jarak tempuh sekitar setengah jam, paling lama sejam itu udah semua kemana-mana bisa gitu. Kejangkau. Tapi kan itu bukan budaya kita. Yang kedua fasilitas dan policy kebijakan pemerintah itu juga kurang begitu kondusif kan gitu. Yang paling penting sih budaya bersepeda itu masih kurang. Kayak kemarin yang dibikin jalur sepeda itu agak kurang juga. Karena beda membuat jalur sepeda sama mengecat jalan untuk dibikin sepeda itu. Dicat nggak dicat itu sepeda pasti lewat situ. Itu terus kamu ngecat itu terus kita lewat mana? Itu lewat situ juga gitu. Itu. Makasih banyak Om Jamal, sudah ngobrol banyak banget nih, ngeliatin sepeda Sultan Rawamangun, Pulau Masnya nih. Kita di daerah mana sih Mas ini? Mana? Ini daerah Rawamangun lah ya. Satu lagi nih Om, tadi ini dari tadi ngeliatnya lucu banget kayak main gitar di sini Om, bentuknya 3 gini. Ini salah satu desainnya Lightspeed All Holo ini, dan naruh kabelnya itu ada di sini, cukup lucu nih. Aku punya sepeda yang lain lagi juga kayak gini juga sama 3, lucu. Oke. Ini bikin di sini nih mungkin tujuannya kalau misalnya diangkat-angkat gitu kan nggak
nggak kena kan, kalau di bawah sini kan kalau betul, diangkat kan betul. kena. Iya, iya. Mungkin kayak gitu. Benar juga. Om Jamal, makasih banyak Oke, sudah sip. bisa bercerita banyak. Dan mudah-mudahan Om Jamal makin sehat lagi ke depan. Amin. Nanti kita Ya. tunggu lagi di episode berikutnya karena Om Jamal ini masih punya 200 sepeda ya Om. Masih banyak nih sepedanya Om Jamal nih, Waduh, belum keluar nih. ini Gitu. doang satu sama ini sepeda ini. Deki. Bohong Jepang ya. itu, sepeda Jepang itu. Keren itu. Oke Om Jamal, makasih Ya, banyak. ya, Sehat terus ya Om. ya, Sampai sama-sama. ketemu lagi. Om. Yuk.